kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan kita Tuhan yang baik. Silakan saya duduk kembali dan mari kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mau berbicara tentang bait Allah yang diukur. Yang diukur itu tidak masuk di dalam zaman 3,5 tahun antikris. Ya, apa saja yang diukur? Saya sudah jelaskan, doa itu diukur. Ya, kemudian sukacita kita diukur. Ya, kemudian mengucap syukur diukur, mengucap syukur kita diukur. Sekarang saya mau tambah, mengucap syukur masih mau ditambah lagi, yaitu mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita mau baca. Ya, ini roh mengucap syukur. Ini penting sekali untuk kita mengerti apa maksudnya roh mengucap syukur itu harus diukur. Ya, mari. Silakan dibaca. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Ya, dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Setelah jadi ada berkat, kita mengucap syukur. Tidak ada berkat, kita mengucap syukur. Mengucap syukur tidak ditentukan oleh sikon, situasi dan kondisi. Ini kondisi kita ini hari tidak ada berkat. Kita kekurangan, jadi tidak mengucap syukur. Mengucap syukur tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi kita, melainkan ditentukan dalam segala hal kita mengucap syukur. Ya, kalau lagi menghadapi masalah, tekanan, tidak mengucap syukur. Kenapa tidak mengucap syukur? Ya, saya ini ada banyak masalah, ada banyak tekanan-tekanan dalam hidup saya sekarang ini. Saya sulit, usaha saya juga mengalami banyak tekanan, dan saya tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak, bukan begitu yang dimaksudkan mengucap syukur. Ya, itu bukan kehendak Tuhan. Kita mengucap syukur karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Titik. Tidak ada koma lagi. Kita mengucap syukur karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Tulis itu, bagus. Coba kita baca sama-sama. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Kita mengucap syukur karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Titik. Ngomong juga mesti ngomong juga titik. Ya, titik begitu. Ya, lagi sekali. Kita mengucap syukur karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Titik. Nah, mesti ada titiknya. Titiknya jangan titik begitu.
Tulis TITK, TITIK gitu. Ya, titik. Tidak ada embel-embelannya lagi. Ya, pokoknya mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Coba baca lagi sekali, mengucap syukur ayat 18. Ya. Mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus? Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi itu kehendak Allah. Kalau kita tidak mengucap syukur satu hari saja, kita tuh tidak melakukan kehendak Allah. Kita tidak hidup dalam kehendak Allah. Kita berada di luar kehendak Allah. Bagaimana kita mau diberkati kalau kita berada di luar kehendak Allah? Ya, jangan kita bilang, aduh Tuhan saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu, tapi saya tidak bisa diberkati. Ya, karena Anda tidak mengucap syukur, maka Anda tidak diberkati. Ya, tapi saya pikir saya mesti diberkati dulu baru saya mengucap syukur. Tidak, salah. Mengucap syukur lebih dulu. Itu kehendak Allah. Kita mengucap syukur karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Ya, jangan bilang, jangan pakai embel-embel. Ya, kalau kita mengucap syukur nanti kita diberkati. Ya, kalau kita mengucap syukur nanti burung gagak datang bawa makanan. Ya, kalau kita mengucap syukur nanti kita mengalami sesuatu yang dahsyat. Ya, kalau kita mengucap syukur nanti bisnis kita akan naik langsung. Tidak, itu kita dipancing itu seperti orang kafir, orang dunia. Kalau pergi ke orang pintar dia minta rezeki, ya dipancing dulu dengan rezeki, baru dia bisa bilang terima kasih. Kita tidak, kita harus mengucap syukur lebih dulu, baru kita akan diberkati. Karena mengucap syukur itu adalah kehendak. Jangan lupa ini, jangan lupa sampai tua, jangan lupa. Sampai umur 90 tahun jangan lupa. Ya, tetap kita mesti mengucap syukur karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Bukan karena ini, karena itu, karena nanti ada berkat, ada begini begitu. Ya, itu seperti kita memancing Tuhan. Tidak perlu kita memancing Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang dia mesti lakukan. Tapi Tuhan mau, apakah kita ini melakukan kehendak Tuhan, ataukah kita ini mau hidup dalam kehendak Tuhan atau tidak? Ya, sebab bisa saja orang Kristen itu hidup tanpa mengucap syukur, tanpa mengucap syukur. Tapi hidup itu hidup yang kering, hidup yang gamang, hidup yang tidak ada kesejukan, tidak ada kegairahan. Hidup yang kering itu hidup yang tidak ada kesegaran. Ya, pola hidup seperti itu adalah hidup yang tidak mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, sekalipun kebutuhan jasmani mereka tercukupi, tapi tidak. Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya kita ini hidup dengan mengucap syukur. Mengapa kita mesti mengucap syukur? Satu, ya, karena itu menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita mau menyenangkan hati Allah, kita mengucap syukurlah. Jangan lihat ada berkat atau tidak, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Maka kita ini menyenangkan hati daripada Allah. Ya, siapa yang tidak mau menyenangkan hati Allah? Semua mau menyenangkan hati Allah. Betul? Ya. Yang kedua, kenapa kita mesti mengucap syukur? Karena itu adalah kehendak Allah. Jadi sudah kita kehendak Allah disebut dalam ayat 18. Nah, jadi yang kedua itu adalah kehendak Allah. Ya, coba saya minta penerima tamu supaya selalu ada di situ. Itu banyak orang datang. Coba jangan sampai tidak ada tempat. Coba tolong yang terima tamu supaya ya begitu. Mereka takut-takut masuk. Ya, mesti ada yang mengantarkan begitu. Itu pelayanan itu begitu. Ya, nah, karena itu kehendak Allah. Kita mesti mengucap syukur karena itu kehendak Allah. Jadi kalau kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengucap syukur itu adalah senjata Allah. Senjata yang ampuh. Loh, apa itu senjata Allah? Mengucap syukur itu apa
alat perang. Ya, itu alat peperangan. Kita itu kalau berperang, perang rohani, kita itu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu satu peperangan rohani. Ya. Senjata Allah untuk mematahkan dan melawan roh intimidasi. Nah, sekarang apa itu roh intimidasi? Roh intimidasi itu adalah roh iblis yang selalu mau menekan seseorang. Mau nakut-nakuti dia. Mau memberi kekhawatiran. Perasaan khawatir di dalam orang itu. Ya. Jadi melalui dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka mengucapkan perkataan kalimat-kalimat yang bisa saudara yang mendengar itu timbul rasa takut. Ya, karena dia punya ucapan itu menimbulkan rasa takut. Kalau sudah tidak hati-hati, ada orang-orang tertentu yang punya roh intimidasi. Kalau ngomong sama orang, selalu dia menimbulkan rasa takut. Ya, dia cerita yang menakutkan begitu. Ya, ekonomi dunia ini bagaimana nanti dan sebagainya. Ya. Intimidasi itu kita mesti hati-hati. Sebab kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terintimidasi, tercengkeram dengan roh ketakutan dan roh kekhawatiran. Dua itu, roh ketakutan dan roh kekhawatiran. Itu namanya orang itu terintimidasi. Yang mengintimidasi itu orang yang mengintimidasi. Lantas kita yang terintimidasi. Kita jadi ketakutan. Begitu. Ya. Ciri dari roh intimidasi itu ada dua. Satu, ketakutan. Yang kedua, kekhawatiran. Nah, ketakutan ini ketakutan apa? Ketakutan akan masa depan yang buruk. Apakah memang masa depannya dia sudah buruk? Belum. Mengapa dia ketakutan? Itulah. Banyak orang khawatir tentang sesuatu yang setelah diperiksa beberapa tahun kemudian, yang dia khawatirkan itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya dia. Tapi dia bisa khawatir terus. Ini aneh. Tapi aneh bin aneh. Jadi bukan cuma takut kepada masa depan yang buruk, takut dipecat dari pekerjaannya. Selalu ketakutan. Wah, jangan-jangan saya nanti dipecat. Ya. Kedua, padahal tidak dipecat, tapi selalu ketakutan. Dan orang yang ketakutan itu tidak pernah tenang, hidupnya selalu tidak tenang. Ya. Yang ketiga, takut tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan. Padahal dia masih punya uang, tapi takut tidak punya uang. Ya. Yang keempat, takut bisnisnya mundur. Wah, ini bagaimana bisnis saya kok mulai begini, mulai goyang. Jangan-jangan ini mau mundur ini. Tapi tidak pernah mundur, cuma ketakutan sendiri. Ya, ketakutan akan kegagalan. Ya, kegagalan apa saja. Kegagalan bisnis, kegagalan pacaran, selalu ditinggal pacarnya. Ya, nanti pacaran lagi, ditinggal lagi sama pacarnya. Ya, kegagalan macam-macam. Ya, termasuk juga takut rumah tangganya makin memburuk. Ketakutan. Ada ketakutan terhadap rumah tangganya yang makin memburuk. Ya. Dan last but not least, takut sakit. Wah, kalau saya sakit bagaimana? Terutama sakit kanker payudara. Itu
paling ditakuti oleh kaum Hawa. Ya, kalau dia lihat di televisi, dia, wah jangan-jangan saya ini bagaimana nanti? Apa saya juga kena kanker payudara? Ya, itu sudah mewabah sekarang di mana-mana. Ya, tapi ada jalan untuk kita keluar dari ketakutan itu. Jalannya adalah Yesus Kristus. Tidak usah kita takut. Karena Tuhan pelindung kita. Tuhan penyerah kita. Yang menurut satu penyelidikan, kebanyakan takut akan sesuatu itu dipengaruhi oleh sebuah trauma yang lalu. Pada waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu, terjadi satu peristiwa, itu membekas di dalam hatinya dia. Membekas itulah trauma. Dia jadi trauma. Dan karena ada trauma tentang sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dia, itu bukan cuma membekas di dalam dia, tapi itu terus membuat dia ketakutan. Ya, jadi ketakutan itu disebabkan karena ada trauma yang pernah terjadi masa lalu. Saudara, kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan ini bisa membersihkan semua trauma kita. Kita minum perjamuan suci, apa gunanya? Kalau trauma-trauma masih ada dalam hidup kita. Ya, terutama kalau suami istri itu pernah bercerai. Itu trauma, anak-anak trauma. Semua trauma itu. Ya, hidup seperti itu, seperti neraka sebetulnya. Walaupun dia punya uang, tapi hidupnya tidak bahagia. Dijauhkan Tuhan itu daripada kita. Jangan kita mengalami trauma seperti itu. Ya, jadi itu yang kedua, kekhawatiran. Jadi ciri dari roh intimidasi itu memberi kekhawatiran, rasa khawatir. Rasa takut tadi, yang kedua rasa khawatir. Ya. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Belum tentu. Ya, dan kebanyakan apa yang dia khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Kebanyakan begitu. Ya, menurut satu penyelidikan dari antara orang-orang Kristen, orang-orang percaya, apa yang saudara khawatirkan itu kebanyakan tidak pernah terjadi. Tapi saudara khawatir terus. Itu mengganggu ya ketenangan hidup kita. Dan mungkin memang tidak pernah terjadi. Tapi kita khawatir terus. Jadi hati-hati, jangan kita suka khawatir. Karena banyak orang khawatir tentang sesuatu yang kemudian diselidiki, tidak pernah terjadi itu, kekhawatiran itu dalam hidupnya dia. Namun dia dalam seumur hidupnya itu sudah banyak khawatir tentang hal itu. Ya. Jadi kita terganggu, kita tidak bisa bahagia karena selalu ada trauma. Dan kita selalu ketakutan. Jangan-jangan nanti saya mengalami seperti itu. Ya. Jadi saudara, kita harus mengerti maunya Tuhan. Ya. Juga trauma masa tua. Nanti kalau masa tua, saya lihat masa tuanya orang itu, aduh kok susah. Dia dilawan sama anak-anaknya. Dia dimasukkan di panti asuhan. Ya, karena dia punya uang, masukkan bayar duit. Cukup gak usah kasih cinta kasih cinta kasih. Gak usah itu. Pokoknya aku bayar duit, kasih makan, bisa tidur. Kalau gak bisa tidur, kasih susu, kasih ini, pakai AC. Semua dilengkapi. Tapi cinta kasih anak terhadap orang tua tidak ada. Orang tua merasa itu. Aku ini dibuang. Aku ini cuma disuruh tinggal di sini. Tapi tidak mendapatkan kasih. Cinta kasih dari anak-anakku tidak ada. Semua sibuk dengan keluarga sendiri. Alasan sibuk dengan anak, sibuk dengan cucu, sibuk dengan apa? Kenapa apakah aku tidak berhak untuk disibuki juga oleh mereka? Aku ini dulu yang melahirkan mereka, yang susah payah membesarkan. Mana itu semua? Tidak ada.
Ya, dunia itu bisa memberikan uang banyak kepada anak cucunya, kepada oma opanya, tapi dia tidak pernah memberikan kasih sayang kepada orang tua. Jangan, itu keluarga Kristen tidak boleh mengalami. Paulus bilang kalau seorang di dalam keluarga Kristen tidak berbuat bakti kepada bapak, ibu, nenek, kakek yang sudah tua, maka itu lebih buruk. Keadaan itu lebih buruk dari orang kafir. Lebih buruk. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan sendiri, jangan sampai kita hidup lebih buruk dari orang kafir. Orang kafir masih melayani papa mamanya dalam usia tua. Ya, walaupun orang tua itu memang macam-macam, banyak keluhannya juga, banyak ngomelnya banyak. Tapi ya jangan saudara marah sama mereka, karena belum tentu kita nanti kalau tua apa kita tidak lebih marah daripada mereka, marahan terus. Ya, kita sendiri tidak tahu bagaimana nanti kalau kita tua. Marilah kita melayani. Ya, ini perlu kesabaran. Ya, waktu mama saya janda, saya mau sekolah terus tapi tidak bisa, tidak ada duit. Mama bilang, kamu mau sekolah, uang dari mana? Mama ini janda, tidak punya duit. Rumah kecil di Surabaya, tidak besar, begitu tidak, kecil sekali. Ya, rumahnya orang Belanda yang mau pulang Belanda, kayak nest, sangkar burung. Ya. Kemudian saya bekerja. Gaji pertama saya kasihkan sama mama saya. Gaji kedua saya kasih. Selalu saya kasih gaji kepada dia. Ya, kadang-kadang saya juga perlu duit, jadi saya minta lagi mama. Lah, kamu kasih saya, tapi kamu minta lagi, jadi bagaimana? Ya Pak Po, saya bilang, orang Surabaya bilang Pak Po ya. Apa itu namanya Pak Po? Cocok nih. Ya begitu. Wah, kamu ini pinter ya, kamu kasihin dulu sama mama semua, tapi nanti kamu grogoti sedikit. Ya, sampai saya dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan tahun 67, saya pergi ke Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, keliling Indonesia. Ya, tidak ada uang dari mama diberikan kepada saya, malah saya kirim uang. Sampai di mana, di Morotai, ya saya kirim uang, sampai di Papua kirim uang. Ya, pulang-pulang saya bilang, uangnya mana mah? Sudah habis. Ya, sudah habis. Ya. Tapi saya senang, saya memberi. Ya, walaupun tidak banyak. Saudara ya. Jadi kita harus punya kasih. Ya. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saudara menolong orang tua, saudara tidak akan hidup di dalam kekhawatiran. Banyak hal yang dikhawatirkan orang tidak terjadi dalam hidupnya dia. Apalagi kalau dia di dalam Tuhan. Ya. Nah, ketakutan, orang yang jadi korban ketakutan dan kekhawatiran itu kebanyakan orang yang tidak yakin bahwa Allah mampu menolong dia. Dia tidak yakin. Walaupun dia orang Kristen, tapi dia tidak yakin bahwa Tuhan mampu menolong dia. Dalam soal finansial, Tuhan mampu. Tapi karena dia tidak yakin, dia akhirnya menjadi korban ketakutan dan korban kekhawatiran. Ini korban kekhawatiran dan ketakutan ini adalah orang-orang yang tidak yakin bahwa Allah sanggup menolong dia. Dan yang kedua,
mereka yang jadi korban kekhawatiran dan ketakutan itu adalah orang-orang yang tidak kekurangan. Kebanyakan di antara mereka tidak kekurangan uang, materi. Mereka tidak kekurangan uang, tapi mereka takut, ketakutan juga. Ada kekhawatiran juga. Tapi mereka punya uang, tidak kekurangan uang. Ada uang. Ya, jadi jangan saya pikir bahwa orang-orang yang ketakutan, ada trauma, ketakutan, ada terintimidasi, ada kekhawatiran, itu orang-orang yang tidak punya uang. Ya maklum, orang yang tidak punya uang. Jadi dia mesti bagaimana? Hidupnya selalu dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Tapi menurut penyelidikan, banyak di antara mereka yang jadi korban kekhawatiran itu orang-orang yang punya uang. Tidak kekurangan uang, tapi ada ketakutan, ada kekhawatiran. Kesimpulannya begini, bahwa sekalipun saudara mempunyai banyak uang, itu tidak menjamin bahwa saudara bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Saya ini banyak uang saya simpan, sebab itu saya bebas dari kekhawatiran. Saya bebas dari ketakutan. Saya bebas dari trauma. Tidak. Banyak orang yang tidak kekurangan uang, tapi juga mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Jadi ada uang banyak tidak membebaskan kita dari takut dan khawatir. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan Dia menjauhkan kita dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran. Walaupun uang kita tidak terlalu banyak dibanding dengan orang lain. Tapi I feel happy, saya merasa happy, saya merasa senang, bahagia. Tidak ada takut, tidak ada kekhawatiran, tidak ada cemas. Wah ini cemas bagaimana ini nanti begini, begitu. Tidak. Ya, rasa bahagia, rasa baik. Ya, tidak merasa minder. Jadi ini penting sekali untuk kita tahu. Uang perlu, tapi uang bukan segala-galanya. Ya, saya jelaskan waktu hari Minggu. Ada banyak sumber malapetaka, sumber-sumber malapetaka. Saya tidak bisa jelasin lagi di sini. Ya, jadi uang itu bukan sumber malapetaka. Cinta uang itu sumber malapetaka. Uang itu dalam 1 Timotius 6 ya. Coba boleh baca. Uang itu bukan sumber malapetaka, tapi memburu uang itu sumber malapetaka. Orang yang memburu ini bisa salah jalan nanti. Ya, dia bisa keluar dari rel. Dia bisa jalan keliru. Nah, sudah repot kalau saya begitu. Jadi uangnya tidak salah. Tapi kalau kita buru uang, kita melekat hati kita dengan uang, itu yang salah. Jadi uangnya tidak salah. Ya, kita mesti menaruh uang itu dalam proporsi yang baik, yang sebenarnya. Sehingga kita tetap berhati-hati. Ya, saudara, ya, Tuhan. Jadi kesimpulannya, uang banyak tidak menjamin kita bebas dari rasa takut dan rasa khawatir. Marilah kita mencari Tuhan terus. Nah, sekarang saya mau bicara tentang alat iblis. Apa yang membuat sehingga bisa menjadi alat iblis untuk menyebarkan roh intimidasi. Siapa yang jadi alat iblis? Yang jadi alat iblis itu adalah mulut kita. Mulut kita ini bisa dijadikan alat iblis untuk menyebarkan
intimidasi kemana-mana. Ya. Caranya ya tadi mengucapkan perkataan yang mengandung ketakutan dan kekhawatiran. Omongannya selalu ada ketakutan dan itu menyebarkan intimidasi. Orang terintimidasi, takut. Wah, bagaimana ya? Orang tuh omong begini, dan dia percaya itu. Nah, ini di sini kita mesti berhati-hati. Sehingga orang yang mendengar ucapan orang ini jadi lemah dia, jadi lemah. Terintimidasi oleh perkataan dari orang ini, jadi lemah. Ya. Jangan biarkan roh intimidasi itu bersembunyi di balik lidah kita. Di balik lidah. Dan kalau kita ngomong, selalu omongan kita itu mengandung roh menakut-nakuti dan membuat orang khawatir. Makanya Bible bilang kita mesti saling menguatkan. Jangan kita ngomong orang jadi khawatir, itu tidak baik. Ya, ini pemuritan ya, saya bicara soal pemuritan. Jadi pemuritan itu orang yang selalu mengucap syukur. Murid itu ya, berapa persen dari seluruh jemaat ini? Mungkin ada 3.000, 4.000 orang. Berapa persen yang jadi murid yang perkataannya selalu menguatkan orang yang dengar? Jangan jadi ini seperti di sini, melemahkan, mengintimidasi, mengintimidir. Ya, lidahnya dia dipakai sama iblis untuk mengintimidasi orang yang dengar. Nah, itu bukan murid itu kacau nanti gereja. Ya, jadi diperlukan orang-orang yang kalau ngomong menguatkan. Ini penting, menguatkan. Ya, bisa mengerti saudara. Saudara bisa angkat telepon, tidak usah saudara pergi rumahnya. Mesti naik becak, mesti naik mobil, mesti naik apa, nanti jalannya macet. Ya, saya dengar ada satu saudara lemah, saya langsung angkat telepon, saya ajak dia pergi ke Sengkang, ayo pergi Sengkang, ikut sama saya. Rupanya dia mau. Nah, itu menguatkan. Ya. Jadi itu murid itu, tidak usah disuruh sama pendeta Paulus. Wah, mesti telepon. Waduh, bagaimana? Saya terlalu banyak pekerjaan. Saya khusus firman Tuhan. Tapi saudara sendiri dengar begitu, bisa angkat telepon. Cari nomor teleponnya. Hei, saudara A, bagaimana? Kabar baik? Apa kabar sekarang? Bagaimana? Mau ikut Sengkang? Waduh, saya ini lemah, mungkin saya tidak bisa. Ayo, ikut sama saya. Sama-sama. Kita maju. Ya. Jadi terus saya bilang, ya nanti saya akan lihat. Ya jangan lihat lagi. Ya maju saya terus. Ya akhirnya mau. Ya jadi kita mesti jadi, itu namanya murid. Kalau dari 4.000 orang, 3.000 orang, 300 orang jadi murid, itu sudah lumayan. Walaupun masih kurang ya, masih kurang kalau 300. Tapi lumayan. 300 orang, 10%-nya. Jangan 10%. Wah, cuma 30 orang yang menguatkan, yang lainnya semua lemas-lemas begitu. Jangan. Gereja itu tidak diukur dari berapa banyak jumlah jiwanya. Tapi berapa banyak dari jumlah jiwa itu, berapa persen yang jadi murid. Itu kekuatan gereja di situ. Ya, kekuatan gereja, bangkitnya gereja, atau jatuhnya gereja tergantung di situ. Bukan di tempat lain. Bukan tergantung berapa orang yang pandai-pandai. Ya memang gereja juga perlu orang-orang yang pandai. Ya, yang dokter, yang ini itu. Ya memang perlu juga. Dokter, insinyur, orang bisnismen, kaya raya, dan semua perlu. Tapi yang miskin juga perlu diperhatikan.
Jangan cuma memperhatikan yang dokter-dokter. Dokter-dokter mesti memperhatikan yang miskin-miskin ini. Ya, begitu. Jadi jangan yang di atas mau diperhatikan sama yang miskin. Yang atas memperhatikan yang miskin, yang di bawah. Itu namanya kita melayani dengan hati belas kasihan. Itulah hati orang Samaria yang baik hati itu. Itu kita mesti jadi seperti itu. Baru kita berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan sudah bilang, saya ini di atas, tidak bisa saya turun. Bisa. Kalau kita mau bisa. Jadi Tuhan mau. Jangan biarkan roh intimidasi itu bersembunyi di balik lidah kita ini. Ya. Jangan. Saya mau kasih contoh. Contoh saya adalah Elia. Elia ini seorang nabi yang dahsyat. Tapi mengapa di depan Raja Ahab dia berani? Dia ngomong sama Raja Ahab. Di depan 950 nabi Baal dan nabi Asyera, dia ngomong, kamu menyesatkan bangsa Israel. Tuhan akan menghukum kamu. Ya, waktu mereka disuruh mempersembahkan persembahan dan suruh teriak-teriak kepada dewa-dewanya, turunkan api. Tidak ada satu korek api pun turun. Tidak ada satu lilin turun. Ya, sampai mereka mencoret-coret dengan pisau, darah keluar. Tidak ada seekor seorang dewa yang datang memberikan api kepada persembahannya. Sudah, kamu jingkrak-jingkrak katanya Elia. Lebih jingkrak lagi, siapa tahu itu dewa-dewamu sedang jalan-jalan ke mall, ke Transmall, sedang makan barbecue, makan bebek panggang. Ya. Kamu teriak lebih keras supaya dengar itu. Wah, mereka lebih teriak. Tidak ada seekor tikus pun datang masuk untuk menolong mereka. Ya. Terus Elia bilang, sudah cukup. Ini sudah sore, sudah mau maghrib, mau tidur, mau istirahat. Ayo, dia panggil orang Israel beberapa. Perbaiki ini, mezbah. Ya, taruh 12 batu-batu besar. Taruh persembahan di atas. Ambil air 12, bukan 12 bakul. 12 ember, siram lagi sampai jadi sungai. Ya, sudah. Elia bilang cukup. Sekarang dia berdiri dan dia bilang, Tuhan, Engkau Allah dari bangsa Israel yang sudah ditinggalkan oleh bangsa ini. Bangsa ini bangsa yang keras tengkuk, yang tidak pernah percaya, bertekun, ikut Engkau sampai selama-lamanya. Selalu mereka jatuh dalam dosa lagi. Mereka menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kenapa mereka mesti selalu berbuat demikian? Jahat, mereka itu jahat. Hatinya itu kalau sudah menang itu terus mau macam-macam, mau menyimpang. Terus Tuhan Elia bilang, Tuhan, buktikan Engkau hidup. Kirimkan api sana, turun atas persembahan ini, supaya dilalap semua. Api datang. Yaitu suara guntur yang hebat sekali. Dar. Habis semua. Tidak ada satu tetes air. Itu dagingnya juga jadi hangus. Waktu orang Israel lihat itu ketakutan. Allahu Akbar. Allahu Akbar apa? Macam-macam dia. Yehova. Minta ampun.
Terus Elia bilang, maju sini orang Israel. Masing-masing bawa golok. Bunuh ini 950 nabi-nabi Asyera. Dibunuh semua kayak babi hong. Bunuh semua. Ya. Selesai. Ahab lihat begitu. Lemes dia. Dia pulang. Elia pulang. Tapi ini wanita Isabel ini. Dia dengar itu. Dia kirim surat ancaman. Dia seorang wanita yang suka menggertak dan suka mengancam. Siapa di sini wanita yang suka menggertak dan suka mengancam? Angkat tangan. Mesti bertobat. Bertobat. Ya, ancam sama ini, sama ini. Elia. Gertak sambal sama Elia. Elia besok pagi seperti jam sekarang ini. Aku akan membuat perhitungan dengan engkau. Aku akan jadikan mayatmu seperti mayatnya daripada 990 Nabi Asyera yang makan dari ayapanku. Ya. Jadi ini Isabel ini yang kasih makan mereka 950 mulut tiap hari. Ini dewa-dewanya mereka. Ya. Waktu Elia baca surat itu, dia hampir kram, hampir dia stroke. Ya. Dan dia jadi apa itu? Mau mati. Ya, dia lari pergi ke sebelah selatan. Ya. Pada Isabel ada roh intimidasi. Roh menakut-nakuti, menggertak. Ya. Suka main gertak dan main mengancam. Termasuk surat ancaman yang dialamatkan kepada Elia untuk dibunuh. Dan Elia takut. Dia langsung lari pergi ke wilayah sebelah selatan. Dia selamatkan diri pergi ke wilayah Yehuda. Ya. Sekalipun tanpa lari, Elia tetap akan selamat. Karena waktunya dia mati belum tiba. Dia belum tiba waktunya untuk mati. Dan sudah tahu biar orang mau bunuh seseorang. Kalau belum waktunya dia mati, dia tidak akan mati. Percaya. Kalau belum waktunya saya mati, saya tidak akan mati. Kalau belum waktunya saudara mati, saudara akan mati. Tidak. Ya, jadi walaupun dia tidak lari, dia tetap akan selamat. Sebab waktunya untuk lari mati belum tiba. Tapi karena dia ketakutan, panik, ada 6 roh intimidasi di dalam Elia. Coba kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 3. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Ya. Dengar baik-baik ini. 1 Raja-Raja 19. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Nah dulu 19 ayat 3. Maka takutlah ia. Sebentar. 1 Raja-Raja. 19 ayat 3. Ya, saya lagi, tolong bacakan. Maka takutlah ia. Maka takutlah Elia. Terintimidasi dia. Terus? Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bangkit dan pergi menyelamatkan nyawa. Terus? Dan setelah sampai ke Berseba, ya, yang termasuk wilayah Yehuda, ya, ia meninggalkan bujanya di sana. Terus ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya. Ya, masuk ke padang gurun, terus? Lalu duduk di bawah sebuah pohon aral. Ya. Kemudian ia ingin mati. Ya. Katanya, cukuplah itu. Cukuplah. Saya mau mati. Dia pergi ke padang gurun. Saya pernah pergi ke Israel beberapa tahun lalu. Saya pernah menjalani padang gurun ini. Padang gurun kering. Ya, Elia
jalan lari tengah malam. Ya. Dia ingin mati. Terus Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ambillah nyawaku. Terus Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. ya aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Terus Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aral itu. ya Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, Ya. makanlah. Sekian. Ayat 2, Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ini roh pembunuhan yang kedua. Jadi diancam dengan surat ancaman mau dibunuh besok. Ya. Kemudian roh yang ketiga, ada 6 roh yang mengintimidasi. Roh ketiga yaitu melarikan diri ke wilayah Yehuda. Itu ayat 3. Nah pertanyaannya begini, apakah dia sudah tanya sama Tuhan? Sudah tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau lari, bolehkah? Dia belum pernah tanya. Jadi dia menyelamatkan dirinya sendiri tanpa tanya sama Tuhan. Ya, bertindak sendiri dalam menyelamatkan diri. Dia lupa sama Tuhan. Dengar baik-baik. Jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Ya. Yang keempat, roh kepanikan. Orang kalau sudah panik, ya, wah, ngawur saja. Pergi mana? Pergi sini, pergi situ, nabrak sini, nabrak situ. Panik dia. Roh kepanikan. Jangan kita menerima roh kepanikan, nanti jadinya lebih parah. Ya, Tuhan suruh dia kembali sana, pergi ke sebelah utara, ke Damsyik. Dan kita lihat ini namanya buang-buang energi. Dia jalan 40 hari 40 malam, perjalanan yang membuang energi banyak. Ya. Kemudian ayat 4, tadi saya baca ayat 4. Kemudian bagian B, ia ingin mati. Katanya cukuplah itu. Roh maut ingin mati. Yang kelima, roh maut ingin mati. Dan yang keenam, sejak itu Elia tidak bisa mengucap syukur. Tidak bisa mengucap syukur. Diukur ucapan syukurnya. Terlalu pendek. Terlalu ringan. Ya. Padahal seorang murid harus bisa mengucap syukur. Dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan mau dibunuh, tetap dia bisa mengucap syukur. Sudah mau mengucap syukur? Jadilah murid mengucap syukur. Yang membela Elia terlalu kuat dibanding yang mau mengancam membunuh dia. Tapi dia tidak melihat itu, dia panik. Dia takut, dia lari, dia terintimidasi. Padahal kalau dia dibuka mata rohaninya dia bisa melihat Tuhan itu begitu kuat sekali melindungi dia. Amin. Saya ini ya ada satu kesaksian saya. Ya, saya ini habis diperiksa lagi, leher saya ini ada satu urat yang terjepit begitu. Ya, tapi ini sudah sejak 10 tahun lalu di Singapura juga uratnya terjepit. Tapi tidak apa-apa. Darah masih jalan. Masih bagus. Ya, mungkin dokternya menakut-nakuti. Ya. Ini bisa lumpuh, bisa ini, bisa itu.
Nah, ini mesti diterapi, dipijat, diterapi. Saya bilang oke, diterapi, fisioterapi. Tapi Tuhan tegur saya, baru 2 kali fisioterapi, Tuhan tegur saya. Ya, masih ingat kamu 1 tahun yang lalu, waktu kamu dipijat kepalamu oleh orang, aku mengatakan jangan kepalamu dipijat, dipegang orang, karena di dalam kepalamu itu ada urapanku. Tak boleh sembarang orang pegang kepala. Ya, saya ingat itu. Ya, kenapa sekarang kamu mau dipijat lagi? Siapa tahu ini orang dia pakai dan sebagainya. Itu roh yang lain nanti bisa mengintimidasi engkau. Tuhan tanya, dokter siapa yang menyembuhkan kamu? Dokter siapa? Jawab, dokter siapa? Tidak ada dokter. Tidak ada siapa-siapa. Dan Tuhan bilang, bukankah aku yang sembuhkan kamu total? Ya. Saya jalan saja kayak orang stroke begini. Saya jalan begini. Saya coba jalan agak cepat supaya tidak kelihatan dengklek atau dengklek. Ya. Jalannya aja kayak begitu. Sekarang saya mau lari bisa, loncat dari sini ke bawah bisa. Mau dicoba? Tapi sama-sama. Jangan sendirian saya. Ya, dokter siapa yang menyembuhkan kamu? Tidak ada. Aku sendiri yang menyembuhkan kamu. Ya. Bukankah aku yang sembuhkan kamu total? Kenapa kamu takut? Kalau belum waktunya itu, biar penyempitan itu, tapi darah jalan terus 10 tahun. Sakit Parkinson itu tidak masuk akal kalau di sini ada penyempitan, tetap penyempitan bisa darah bisa jalan terus. Itu tidak masuk akal. Tapi saya hidup terus dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya bisa lebih bergairah menyampaikan firman Tuhan, lebih berapi-api, lebih sungguh-sungguh. Ya, terus saya ambil keputusan, saya hentikan terapi, walaupun sudah bayar, tapi saya hentikan. Saya lebih takut sama Tuhan, jangan saya melanggar Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya saya itu apa-apa tanya dulu sama Dia. Tapi kadang-kadang gerak refleks mau cepat, tidak tanya sudah. Karena Tuhan membawa saya kepada satu hidup yang lain. Hidup yang akhir-akhir hidup saya ini ya, akan ada banyak hal yang akan terjadi. Jadi saya harus waspada. Ya, saya mesti waspada. Ya, Tuhan mempercayakan nanti kebangunan rohani yang besar terjadi di kota ini. Kota Makassar nanti akan dilanda. Jadi kita mesti siap semua, mau siap semua. Ya, saya tergerak untuk menyaksikan satu kesaksian tadi dari satu saudara, dari kaum wanita yang berdoa jam 2 siang di Pastori. Ya, dia selalu kalau pergi gereja dia mau duluan pergi, jadi dipotong jamnya, itu dipotong dengan duit sekian, potong. Lama-lama jam makan juga dipotong. Dia marah, kalau jam makan juga dipotong, bagaimana nanti saya makan apa? Ya, kalau jam pergi gereja saya duluan mau pergi dipotong, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi ini kok macam-macam, ini juga dipotong. Ya.
Terus dia seperti menyumpahi. Tapi itu saya percaya bukan sumpah. Itu Roh Kudus firman Tuhan datang sama dia. Terus menaruh firman Tuhan di mulutnya. Terus dia ngomong, nanti satu waktu kamu akan pergi gereja saya itu. Kamu dengan seluruh keluargamu. Ya, kayak disumpahi begitu. Nanti kamu akan datang ke situ. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? 16 tahun atau 20 tahun? Ya. Itu terjadi minggu lalu, minggu kebaktian yang sore. Dia datang dengan banyak orang, dengan orang pria, dengan ini mamanya. Dia panggil, kamu sini ya? Ini pegawainya dipanggil. Ini mama saya, ini anu saya, anak saya, ini istri saya cuma satu. Ya, semua ada laki-laki juga banyak. Satu deret itu berapa, 10 lebih mungkin. Terus dia ingat, iya saya berapa belas tahun yang lalu tuh pernah nyumpahi dia. Nanti kamu pergi gereja saya. Ternyata sekarang jadi. Luar biasa. Tuhan dipermuliakan. Jiwa-jiwa sedang mengalir. Sekarang ini dari mulut ke mulut. Ya, jadi saya mesti menyucikan diri. Saudara murid-murid ini mesti menyucikan diri. Datang terus. Kebaktian PA ini penting. Ini mesin pemuritan buat saudara. Saudara akan jadikan murid. Nanti saya akan jelaskan murid itu apa. Bedanya dengan orang percaya apa. Beda. Orang percaya, orang kafir datang terima Yesus, itu orang percaya. Tapi murid itu dari orang percaya dimuridkan jadi penyangga-penyangga tiang-tiang gereja. Ya, dan itu kekuatan gereja ada di situ. Jadi saya berdoa supaya saudara, mari kita mau bangkit. Sekarang waktunya Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya, antikris sudah mau datang juga. Mari kita akan lengkapi hidup kita. Jangan kita terintimidasi. Jangan kita ditakuti oleh ini itu. Jangan kita dikhawatirkan oleh ini itu. Kita maju terus. Kita jadi tentara Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan. Kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus. Ya, inilah waktunya sekarang. Jangan kita merasa masih nanti, belum sekarang. Sekarang ini waktunya. Ya, jadi Tuhan, saya tidak bermaksud untuk menjadikan gereja Petra ini satu gereja yang tidak. Gereja Petra gereja yang biasa saja. Tapi Roh Kudus spektakuler itu ada di tengah-tengah kita. Akan terjadi perkara-perkara yang spektakuler. Dengar baik. Akan terjadi perkara-perkara yang spektakuler. Ya, jadi yang paling saya gumul itu jiwa-jiwa. Tapi yang kedua mobil-mobil. Ini mobil-mobil ini barusan Jumat Agung itu sudah sampai Batu Putih ini ya. Kiri kanan itu penuh dengan sampai di bagian sana Batu Putih bundar sampai di Gunung Merapi, sampai di Sungai Sadang. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan nanti kalau ada event lagi, lihat event apa. Kalau event kenaikan Tuhan nanti akan lebih sedikit orangnya daripada yang enggak. Biar event apa, nanti akan jadi lebih banyak lagi jiwa-jiwa akan mengalir. Itu Tuhan yang tarik. Bukan karena saya pintar khotbah, saya tidak pintar khotbah. Ya, tapi Tuhan sendiri yang menarik jiwa-jiwa. Karena mereka semua harus diselamatkan. Akhir zaman sudah tiba. Mari kita siap sedia. Keluarga saudara yang belum percaya Tuhan. Mama saudara, mertua saudara. Jangan saudara diam, jangan saudara acu tak acu. Mari saudara bangkit. Bawa jiwa-jiwa itu kepada Yesus. Supaya mereka juga diselamatkan. Amin. Saya masih akhiri ini, masih ada lanjutannya nanti pada yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau menyanyi.
ku bersyukur. Ya, mari sesuai dengan firman Tuhan tadi, mari kita mengucap syukur selalu, karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kita melakukan itu bukan karena ada berkat atau tidak berkat. Berkat tidak menjadi soal. Tetap kita mengucap syukur tiap hari, karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan.